Halo, saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang umat Kristen Jepang dipaksa menginjak simbol wajah Yesus sebagai bukti murtad pada abad ke-17. Berikut ini pembahasannya tentang umat Kristen Jepang dipaksa menginjak simbol wajah Yesus sebagai bukti murtad pada abad ke-17. Paus Fransiskus tiba di Jepang pada hari Sabtu, 23 atau 11, dan mengunjungi Nagasaki pada hari Minggu, 24 atau 11, untuk memberikan penghormatan kepada para korban bom atom Perang Dunia Kedua. Tetapi Paus juga memberikan penghormatan kepada kelompok penduduk yang ratusan tahun lalu disiksa dan dipaksa menyembunyikan diri karena keyakinan mereka. Pada abad ke-17, penduduk Nagasaki beragama Kristen dipaksa melakukan fumi atau menginjak lempengan tembaga yang merupakan simbol Yesus Kristus yang disalib. Mereka melakukan hal ini dengan disaksikan pejabat pemerintah setempat dari ibu kota. Ini adalah pernyataan di depan umum bahwa mereka telah murtad alias meninggalkan agama Kristen. Jika umat Kristen tidak melakukan fumi, mereka akan dapat dihukum mati, disalib, atau disiksa dengan cara dimasukkan ke dalam air panas mendidih atau digantung terbalik di atas kubangan kotoran. Romanya Jepang. Agama Kristen pertama kali memasuki Nagasaki sekitar 1560 ketika misionaris disulut dari Portugal mulai tiba. Mereka berusaha menjadikan penguasa feodal menganut agama Kristen. Para penguasa ini sebagian menjadi Kristen agar dapat berdagang dengan Portugal. Banyak petani juga menganut Kristen dan pada permulaan abad ke-17 kota tersebut telah menjadi Romanya Jepang. Jumlah umat Nasrani di Nagasaki pernah mencapai 500.000 orang. Tetapi kemudian penguasa politik Jepang memandang pesatnya pertumbuhan Kristen sebagai sebuah ancaman. Mereka memutuskan untuk menumpasnya. Pada paruh kedua abad ke-16 sebanyak 26 misionaris dihukum mati di Nagasaki. Tahun 1614 larangan keras terhadap agama Kristen diterapkan di seluruh wilayah Jepang. Misionaris asing segera diusir. Jika menolak pergi, mereka ditangkap, dibunuh, atau dipaksa meninggalkan agama Kristen. Disiksa berkali-kali. Sekitar 1620 pemerintah menemukan cara untuk memusnahkan Kristen dari Jepang, yaitu dengan menggunakan fumi. Setiap penduduk Nagasaki diperintahkan menginjak fumi, wajah Yesus Kristus atau Bunda Maria terbuat dari tembaga pada papan kayu. Praktik ini kemudian menjadi kegiatan yang dilakukan setiap permulaan tahun. Banyak orang pada akhirnya menyerah dan menginjak fumi. Jika Anda memeriksa fumi asli yang seksama, satu detail yang terlihat adalah wajah Yesus sudah tidak ada lagi. Ini mengingatkan akan banyaknya kaki yang telah menginjaknya, kata Profesor Simon Hale, ahli Katolik Jepang di Nagasaki Junshin Catholic University. Mereka kadang-kadang menyiksa dengan menggantungnya di atas kolam berisi kotoran, kata Profesor Kiri Paramore, ahli kajian Asia di National University of Ireland. Tujuan utama penyiksaan ini bukan untuk membunuh tetapi guna mematahkan iman mereka. Kadang-kadang bahkan seorang dokter hadir sehingga warga Nasrani yang sepertinya akan meninggal dapat dirawat agar sehat kembali sebelum disiksa kembali, kata Hal. Sekitar 2.000 orang pada akhirnya meninggal karena menolak meninggalkan agamanya. Yang lainnya berpura-pura meninggalkan agamanya tetapi tetap beribadah dengan diam-diam. Mereka kemudian dikenal sebagai Kakuri Kirisitan atau orang Kristen tersembunyi. Mereka memasukkan elemen Jepang ke ritual Kristen. Misalnya jika Anda berpikir tentang komuni, roti dan anggur, mereka akan menggunakan nasi. Bukannya roti, kata Mark Mullins, profesor kajian Jepang di University of Auckland. Dewi Jepang seperti kanan seringkali dipakai untuk menggantikan Bunda Maria. Keluar dari persembunyian pada akhir abad ke-19, Jepang memutuskan untuk membuka perbatasan kembali. Tahun 1858 fumi dihapuskan di Nagasaki. Kemudian, pada 1873, larangan terhadap agama Kristen dicabut di Jepang setelah diterapkan selama lebih dari 2 abad. Ketika Jepang membuka kembali perbatasannya, sekitar 20.000 umat Kristen muncul kembali, kata Mullins. Dengan kata lain, kebijakan fumi dipandang efektif karena telah menjadikan jumlah penganut Nasrani dari 500.000 menjadi 20.000 orang. Pada kunjungan di Nagasaki, Paus mengunjungi tugu peringatan untuk 26 martir yang meninggal saat persekusi mulai diterapkan. Saat ini hanya sekitar 1% dari 126 juta penduduk Jepang beragama Kristen. Masyarakat Nasrani di Nagasaki tetapi merupakan komunitas Kristen terbesar di negara itu.
Salah satu paradoks sejarah Kristiani di Jepang adalah jika semua umat Katolik Jepang menolak menginjak simbol wajah Yesus dan memutuskan untuk meninggal sebagai martir, maka Kristiani di Jepang akan mati. Kata Hall, hanya karena sebagian pemeluk mengambil keputusan untuk menginjak bumi. Meskipun agama mereka menyatakan tindakan tersebut sebagai dosa besar, Kristiani di Jepang dapat bertahan. Nah, itu tadi pembahasan tentang umat Kristen Jepang dipaksa menginjak simbol wajah Yesus sebagai bukti murtad pada abad ke-17. Apa pendapatmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.